Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofa Jamiatul Hasanah dengan NPM 192165068 akan mempresentasikan hasil review jurnal. Langsung saja ke jurnal yang pertama, yaitu analisis pengaruh tingkat inflasi dan jumlah uang beredar terhadap nilai tukar rupiah di Indonesia. Penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat inflasi dan jumlah uang beredar terhadap nilai tukar rupiah di Indonesia. Metode yang digunakan yaitu menggunakan alat statistik regresi linier berganda dengan variabel inflasi, jumlah uang beredar, dan nilai tukar. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu data runtut waktu atau time series antara tahun 1999 sampai 2013. Hasil dari penelitian ini yaitu variabel inflasi berpengaruh secara statistik terhadap nilai tukar rupiah di Indonesia selama periode 1999 sampai 2013. Untuk perubahan 1% inflasi, maka nilai tukar juga akan meningkat sebesar 192,51 satuan. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal bahwa variabel inflasi berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah di Indonesia. Lalu yang kedua, variabel jumlah uang beredar juga berpengaruh secara statistik terhadap nilai tukar rupiah di Indonesia selama periode 1999 sampai 2013. Bahwa setiap perubahan satu satuan jumlah uang beredar, maka nilai tukar rupiah akan mengalami peningkatan sebesar 0,00075 satuan. Lalu ada jurnal kedua dengan judul Pass-Through Effect from Exchange Rates to the Price in the Framework of Inflation Targeting Policy, a Comparison of Asia Pacific, South American, and Turkish Economies. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur secara komparatif dampak pass-through nilai tukar terhadap harga ekonomi Asia Pasifik, Amerika Latin, dan Turki yang menerapkan rezim penargetan inflasi melalui pengaruh nilai tukar terhadap harga domestik. Model yang digunakan dalam penelitian ini memiliki 5 faktor variabel. Analisis modelnya adalah dasar dari pendekatan VAR. Hasil penelitian tersebut didapat bahwa pass-through effect pada negara-negara Asia Pasifik lebih rendah daripada kelompok pertama, yaitu negara-negara Amerika Selatan dan Turki. Semua temuan ini menunjukkan kepada kita bahwa guncangan berbasis nilai tukar dan guncangan berbasis harga komoditas seperti kenaikan harga emas atau minyak dapat menyebabkan lebih banyak efek pada tingkat inflasi negara-negara kelompok pertama. Lanjut ke jurnal ketiga yang berjudul Real Exchange Rate Policies for Economic Development. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan nilai tukar real dalam mendorong pembangunan ekonomi. Hasil dari penelitian ini yaitu ada berbagai pengalaman sejarah yang mendukung klaim bahwa kebijakan nilai tukar real yang stabil dan kompetitif baik untuk membangun ekonomi seperti ditujukan oleh sejumlah ekonomi Asia dan baru-baru ini oleh Argentina selama 2003 sampai 2008. Penelitian ini telah menjelaskan landasan teoritis untuk kebijakan tersebut. Jurnal ini mencatat bahwa argumen utama melawan intervensi semacam itu bahwa mereka mewakili campur tangan dalam fungsi pasar yang bebas yang jika tidak ada intervensi semacam itu akan memastikan efisiensi telah dirusak oleh penelitian beberapa dekade terakhir. Dengan tidak adanya intervensi pemerintah, pasar pada umumnya tidak efisien atau tidak stabil. Hari ini, pada kenyataannya, setiap pemerintah melakukan intervensi pasar, setidaknya melalui penetapan suku bunga atau kebijakan moneter. Tidak ada yang namanya keseimbangan pasar murni. Memang keseimbangan pasar dipengaruhi oleh hampir setiap peraturan yang mempengaruhi keseimbangan makroekonomi, termasuk yang mempengaruhi tabungan dan investasi domestik. Jadi singkatnya, mengejar stabil dan nilai tukar yang kompetitif dapat mendorong pembangunan ekonomi, dan mengingat ketidakstabilan pasar keuangan global, ini membutuhkan intervensi yang fleksibel dan berkelanjutan. Dalam intervensi dan instrumen ini perlu digunakan dalam kombinasi dengan dan dalam koordinasi satu sama lain,
Singkatnya, mengejar stabil dan nilai tukar yang kompetitif dapat mendorong pembangunan ekonomi, dan mengingat ketidakstabilan pasar keuangan global ini membutuhkan intervensi yang fleksibel dan berkelanjutan. Intervensi dan instrumen ini perlu digunakan dalam kombinasi dengan dan dalam koordinasi satu sama lainnya. Intervensi dan instrumen ini perlu digunakan dalam kombinasi dengan dan dalam koordinasi satu sama lain dalam berbagai instrumen moneter, makroekonomi, dan mikro lainnya, termasuk kebijakan industri. Stabilitas makro dan kebijakan industri dapat meningkatkan efektivitas nilai tukar yang stabil dan kompetitif sebagai alat untuk pembangunan dan diversifikasi. Dan sejauh kebijakan ini berhasil meningkatkan diversifikasi, mereka dapat berkontribusi pada stabilitas makro. Bertukar manajemen tingkat dengan demikian merupakan instrumen kebijakan industri dan kebijakan yang dapat meningkatkan kekuatan instrumen lainnya. Kebijakan lain terutama yang terkait dengan stabilitas makro dan yang mendukung penyediaan kredit dan juga faktor pelengkap seperti infrastruktur dan pendidikan, tidak hanya menghasilkan manfaat langsung tetapi juga meningkatkan kekuatan intervensi nilai tukar dalam mempromosikan diversifikasi dan pembangunan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.